Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Astriani, saya mahasiswi Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas teori akuntansi. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-6 mengenai tujuan laporan keuangan. Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua itu untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Yang ketiga itu untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat itu untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang kelima itu untuk mengungkap sejauh mungkin informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Selanjutnya, A Statement of Basic Accounting Theory merumuskan 4 tujuan akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat keputusan yang menyangkut pengguna kekayaan yang terbatas untuk menetapkan tujuan. Yang kedua, mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan. Dan yang keempat, membantu fungsi dan pengawasan sosial. Menurut Standar Akuntansi Keuangan nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua itu, laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum penggambaran pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Yang ketiga, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Tujuan laporan keuangan menurut EBP Statement nomor 4 dapat diperjelas dari gambar berikut ini. Tujuan khusus menjadikan laporan keuangan, yaitu A. Posisi keuangan, B. Hasil usaha, C. Perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai GAAP. Tujuan ini memberikan informasi yaitu A. Sumber ekonomi, B. Kewajiban, C. Kekayaan bersih, D. Proyeksi laba, E. Perubahan harta dan kewajiban, dan F. Informasi relevan. Tujuan kualitatif yaitu A. Relevan, B. Dapat dipahami, C. Dapat diperiksa, D. Netral, E. Tepat waktu, F. Dapat dibandingkan, dan yang terakhir yang G. Lengkap. Lalu ada tujuan laporan keuangan entitas syariah. Dengan munculnya entitas ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia, maka IAI atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyusun tujuan laporan keuangan entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Atau yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lalu laporan keuangan yang disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tujuan laporan keuangan.
Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.